Baik teman-teman, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke edit menu 1. Ada apa aja sih nanti di edit menu 1? Nanti teman-teman akan diperlihatkan gitu ya. Apa untuk teman-teman akan dilihat untuk nanti ada view-nya. Jadi teman-teman akan lihat dulu di menu seafood itu akan ada apa aja gitu ya. Nanti akan diperlihatkan, kemudian nanti akan ada juga untuk search gitu ya. Jadi takutnya nanti di seafood menu itu banyak teman-teman misalnya pengen ngedelete suatu menu tapi kepanjangan gitu ya. Nanti bisa dicari di search itu. Terus teman-teman ingin menambahkan data baru, nanti ada input menu 1. Terus nanti teman-teman misalnya ingin merubah menu gitu ya. Misal di seafood menu misalnya fish and chips menu itu nanti jadi apa gitu ya. Terus misalnya untuk delete menu gitu ya. Jadi nanti misalnya grilled lobster tail itu nanti dihapus gitu ya. Jadi nggak ada menu itu. Misalnya di hari itu nggak ada. Nanti juga akan berarti semua untuk menambahkan, mencari, terus merubah, kemudian untuk menghapus itu nanti akan ada di suatu file namanya function menu. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita masuk ke codingannya dulu. Ini ada codingan owner edit menu 1. Berarti untuk edit menu si seafood gitu ya. Kita buat dokumen HTML dulu gitu ya. Pertama, kemudian kita sambungkan semua sama ya. Owner edit menu 1 sampai edit menu 5 itu semua akan digabungkan dengan CSS owner edit menu gitu ya. Karena sama saja. Di sini ada tulisannya owner edit menu page, sama ya seperti tadi, sampai bagian top left ini semua sama, nggak ada yang beda. Jadi kita langsung masuk aja ke div class row, gitu ya. Div class row ini, gitu ya, di sini edit menu. Teman-teman mungkin bisa tambahkan misalnya edit menu seafood atau apa terserah teman-teman. Tapi kalau aku tetap ada awal gitu ya untuk edit menu aja gitu ya. Nanti akan ada tulisannya juga seafood menu gitu ya. Nah, di sini untuk pertama kita akan mulai untuk yang bagian cari. Ya. Apa enggak, jangan deh. Kita untuk menampilkan dulu aja. Jadi anggaplah ini belum ada ya. Untuk ini kan untuk pencarian. Anggaplah ini belum ada, kita masuk dulu ke sini. Nah, di sini kita buat suatu file set gitu ya. Aku buat suatu bagian gitu ya, seafood menu nantinya. Nah, nanti ada tulisan plus input new menu. Nah, nanti ini buat apa? Nanti dia masuk ke owner input menu. Input di sini artinya kan menambahkan. Berarti untuk menambahkan menu baru pada si menu seafood ini gitu ya. Kemudian kita buat table di sini ada name, photo, price, option. Nah, kenapa ada option? Karena nanti ada pilihan ya, hendak merubah atau hendak menghapus menu tersebut gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke for each gitu ya di sini. For each sama seperti tadi. Nah, sebelum masuk ke sini dulu deh. Sebelum masuk ke sini kita lanjut ke atas. Ini dibuat lagi ya session start-nya. Jadi nggak akan bisa masuk ke page ini kalau misalnya belum masuk ke login. Kemudian require owner function menu 1 gitu ya. Di function menu 1 pada yang ini bukan hanya untuk menggabungkan fungsi cari, fungsi tambah, merubah, kemudian mendelete gitu ya. Bukan hanya itu, tapi untuk jangan lupakan fungsi utamanya apa? Untuk koneksi ke database. Gitu ya. Nah, ini jadi koneksi database-nya kemana? Ke menu. Kenapa? Karena dia hendak merubah data-data di dalam database menu itu. Gitu ya. Makanya tadi sempat aku bilang di part awal gitu ya, teman-teman rubah aja jadi satu database agar mudah gitu ya. Agar mudah. Di sini aku buat suatu array gitu ya, bukan array, variabel, maaf, salah, variabel namanya seafood gitu ya. Query menggabungkan select bintang from seafood, jadi menggabungkan semua data dalam file seafood itu. Jadi jangan dulu ini untuk cari, kita ke sini, for each dollar seafood gitu ya, as dollar menu 1, sama seperti yang ada di view order tadi ya, teman-teman lihat.
Nah, terus di sini kita name, karena kan memanggil name satu gitu ya, sesuai dengan yang ada di table menu satu. Di table seafood ya. Dan ini image gitu ya, karena disimpan di folder image gitu ya, foto satu, price satu sama gitu ya. Yang membedakan apa nanti option gitu ya. Nah, nanti di sini ada pilihan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita klik change, dia akan masuk ke page untuk nge-change, untuk merubah menu itu, menu yang kita pilih itu. Tapi kalau misalnya kita pencet yang delete, dia akan masuk ke page untuk delete gitu ya. Nah, di sini kita namakan address-nya adalah owner change menu 1.php ID. Nah, ID di sini tuh apa? ID di sini itu adalah ID dari si menu itu. Kalau teman-teman lihat tadi di file database gitu ya, yang di sini kita masuk ke seafood. Nah, di sini ID ini yang akan ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen rubah data si Backscroll, dia punya ID 2 gitu ya. Nanti berarti di sini owner change menu 1.php tanda-tanya ID sama dengan 2. Seperti itu. Karena dia ambil dari si ID ini. Ya, ID dari si data di dalam database itu. Nah, untuk delete juga sama, gitu ya. Hanya saja ke delete menu 1. Nanti akan ada pilihan, dia akan ada confirm gitu ya. Apakah ada yakin akan menghapus menu ini gitu ya? Kalau misalnya yes, berarti terhapus gitu ya. Jadi untuk meyakinkan gitu ya, yakin gak nih mau dihapus gitu. Kalau misalnya yakin, klik yes, nanti akan terhapus. Akan apa kalau kita bilang akan memproses si delete-nya itu. Tapi kalau misalnya cancel, nggak yakin gitu ya, hapus kayaknya nggak usah dihapus gitu. Cancel, nggak jadi kehapus, nggak akan melakukan apapun gitu ya. Ini fungsi dari return confirm ini. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kita lihat di sebelum masuk ke search gitu ya. Sebagai yang pertama, fungsi awal. Kita lihat di sini, kita ke seafood menu, di sini. Ya, lihat, ini input menu, dia akan ke input menu, ya. Kemudian kalau kita nge-change di backscroll tadi dia adalah ID 2 kan. Nah, ini ID 2 untuk merubah gitu ya, untuk merubah. Kemudian delete gitu ya. Nanti ada tulisannya nih, apakah Anda yakin akan menghapus menu ini? Kalau oke, dia akan ke delete. Tapi kalau misalnya kita cancel, nggak akan melakukan apapun. Seperti itu. Nanti akan ada penjelasannya lagi di file delete gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke sini gitu ya. Ke yang ini. Nah, kita balik dulu ke menu selanjutnya, kita balik ke koordinat. Yang pertama adalah search gitu kan. Di sini kita tambahkan form gitu ya, untuk search gitu ya. Nah, di sini kita input teks gitu ya, keyword, namanya keyword, autofocus. Autofocus ini untuk apa? Jadi ketika kita masuk ke page itu, akan langsung aktif gitu ya, si search itu gitu ya. Kursornya akan langsung aktif gitu ya. Nah, placeholder ini, jadi di dalam teks itu akan ada tulisan abu-abu, kalau kalian tadi sempat lihat, itu masukkan nama menu atau harga yang dicari gitu ya. Jadi, keywordnya adalah, kalian bisa cari lewat namanya atau lewat harganya, gitu ya. Atau complete of gitu ya. Nanti kalau misalnya ini untuk button-nya, jadi kalau misalnya ini untuk nge-search. Kalau misalnya kita langsung masuk ke file PHP di sini, jika tombol cari diklik gitu ya, maka jika tombol cari tadi diklik gitu ya, cari, diklik, ini diklik, maka dia akan ke sini, tapi ke fungsi cari yang ada di function ini. Jadi di function ini nanti kita buat function cari gitu ya. Nah, nanti kan postnya adalah keyword yang akan ada di sini gitu ya. Sekarang kita ke function menunya, ke cari. Query, kita buat suatu variabel di namanya query, select bintang from seafood. Nah, artinya sama kan, berarti mengambil semua data di dalam tabel seafood itu gitu kan. Tapi cuman beberapa, apa sih yang kita mau ambil? Kita mau ambil di mana
si name1, karena kan nama di tabelnya itu adalah name1 ya, untuk nama menunya. Name1, like itu berarti kalau kita isi sama dengan, harus isinya adalah harus sama persis. Tapi kalau misalnya kita isi like, kita tulis seperti ini, maka yang kita masukkan misalnya tadi backstroke, kita isinya back atau BAK-nya doang gitu. Itu tetap akan terproses gitu ya. Maka jika seperti itu, kita tambahkan persenan di depan dan di belakang pada variabel keyword. Atau gitu ya, atau bisa juga bukan lewat nama gitu ya, lewat harganya, berarti price 1. Karena apa? Karena ini menu 1 kan, name 1 dan price 1 gitu ya. Nah, masukkan juga seperti tadi like, persen, dollar keyword, persen. Jadi return query. Ya. Nah, kalau kita coba lihat ya teman-teman, kita coba si menu search ini. Kita coba menu search ini. Nah, ketika kita masuk ke menu ini, lihat teman-teman, di sini. Dia langsung aktif kan? Nah, seperti ini, autofocus ini fungsinya untuk itu ya, langsung masuk. Misalnya teman-teman pengen nyari yang harganya depannya 3, maksudnya 30.000, ya. Search. Nah, muncul menu yang harganya depannya 3 atau belakangnya 3, gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, terus teman-teman bisa coba cari dari namanya. Misal, oke, di seafood pasti biasanya ada salmon kan? Salmon. Nah, keluar menu salmon gitu. Untuk dirubah, misalnya change, delete gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk search menunya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, balik lagi ke codingan. Nah, selanjutnya kita akan untuk menambahkan gitu ya. Kita mulai dari untuk menambahkan menu baru gitu ya. Kita kan tadi masuk ke page owner input menu 1 gitu ya. Kita owner input menu 1, di sini ada filenya. Nah, seperti tadi ya, jadi kan ini sebenarnya isinya fungsi aja sebenarnya ya. Fungsi dan ininya gitu ya. Kita tetap masukkan session start-nya, jadi nggak akan bisa masuk ke page ini kecuali ada owner login gitu ya. Dia masih sama untuk koneksi database gitu ya, koneksi database dan untuk fungsi lainnya itu sambung ke sini. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke HTML dulu, semua masih sama, tapi dihilangkan ya. Dihilangkannya si top nav tadi gitu ya. Dihilangkan yang top nav, kenapa? Biar enak aja gitu. Kalau aku mikirnya ketika kita nambahkan atau merubah menu, itu nggak usah ditambahin top nav. Jadi nggak usah ada pilihan page kemana-mana gitu ya. Jadi udah untuk page itu aja gitu ya. Nah di sini di row edit menu gitu masih sama. Ini input seafood menu. Artinya adalah untuk memasukkan menu baru gitu ya. Form action tetap di sana gitu ya, metode post gitu ya. Nah di sini ada end type multi-part form data. Gitu ya. Kenapa? Itu untuk nanti masukkan foto gitu ya, karena fotonya nanti kita lewat upload gitu ya. Nih di sini ada label for name 1 ya, sesuai dengan table-nya, nama table. Aku sesuaikan dengan nama table ya. Di sana nama menu gitu ya, ID-nya nama name 1 gitu, required. Artinya diperlukan gitu ya. Jadi dalam ini wajib masukin namanya gitu kan ya. Yang kedua adalah foto, nanti akan dimasukkan ke foto 1, table foto 1. Bentuk type adalah file, jadi nanti kita akan upload file gitu ya. Upload file, required. Dibutuhkan juga si fotonya gitu. Masa nggak dimasukin fotonya? Kemudian harga menu juga dimasukkan ke table price 1, required, dibutuhkan juga. Type-nya ada teks, seperti itu. Nanti akan ada button, submit gitu seperti biasa, tambah menu. Nah, terus jika sudah, teman-teman bisa buat dulu di sini. Jika iset, jadi ketika kita masukkan submit gitu ya. Nah, kemudian ada lagi jika di sini, jika kan nanti akan ada fungsi tambah, function tambah di function menu ini, nih function tambah. Jika di dalam function tambah itu akan menghasilkan nilai lebih dari 0 gitu ya, maka akan
terpanggil ini, fungsi ini, echo ini, gitu kan ya. Menggunakan JavaScript, gitu ya. Alert akan memberikan peringatan, data berhasil ditambahkan. Oke, kalau data berhasil ditambahkan, langsung masuk ke owner edit menu 1, gitu ya. Balik lagi ke edit menu 1. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari 0, gitu ya, sampai dengan 0 ya mungkin ya, akan muncul lagi alert, data gagal ditambahkan, gitu ya. Berarti ada yang terlewatkan atau ada error, gitu ya, ketika penambahan. Maka, tapi balik lagi ke owner edit 1, edit menu 1, seperti itu. Untuk function menu tambahnya sendiri, ini cukup panjang ya. Nah, di sini di function tambah gitu ya, ini ada, maaf, data gitu ya. Ini global con, jadi agar con yang di sini nantinya terbaca mengarah ke con yang di sini gitu ya. Nah, ini untuk mengecek apakah datanya diambil dari setiap form gitu ya. Nah, ini untuk mengecek atau mengamankan data gitu ya, HTML special charge gitu ya. Jadi nggak akan bisa diakses oleh orang luar gitu ya, aman. Nah, ini untuk mengupload gitu ya. Jadi ketika isi dari foto satu ini upload, jadi nanti kita akan buat fungsi uploadnya di bawah, nanti akan ada. Nah, jika gitu ya, jika bukan foto satu ini gitu ya, maka dia akan salah gitu ya. Tidak bisa ngupload berarti ya. Berarti ini variabel price 1 sama seperti tadi, data price 1 seperti ini. Nah, jika sudah di query dikumpulkan gitu ya. Insert akan dimasukkan ke tabel seafood dengan value-nya gitu ya. Dengan nilainya, ID-nya kosongkan, kemudian ada name, ya name 1, terus ada foto 1 gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke sini-sini akan dimasukkan ke tabel seafood ini. MySQL query gitu ya. On query, dihubungkan, kemudian di-querykan, kemudian return MySQL-nya affected rows gitu ya. Con. Itu untuk function tambah seperti itu. Kemudian untuk function upload gitu ya, function upload ini cukup panjang teman-teman. Kemudian kita buat dulu nih variabel nama file. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat ya di link referensi yang aku aku cantumkan di deskripsi, itu lengkap banget sampai penjelasannya juga. Jadi teman-teman paham kenapa pakai itu, kenapa pakai ini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini, teman-teman bisa lebih paham di sana. Kemudian kita buat dulu di sini, kita lanjut. Gelar nama file, gitu ya. Di sini kita buat, kita panggil satu fungsi namanya gelar underscore files, gitu ya. Foto 1 name, gitu ya. Kita ambil, jadi di dalam foto 1 ini kita ambil namanya, kemudian di ukuran file ini kita ambil ukurannya, kemudian error, kita ambil errornya, kemudian untuk temperatur name, bukan temperatur, temporary name, nama sementaranya, kita ambil. Nah, untuk kode-kode error ini teman-teman bisa cari di Google atau mungkin gimana. Nah, tapi kalau 4 ini adalah untuk apakah gambar itu upload gitu ya. Apakah gambar itu apakah teman-teman milih suatu gambar untuk diupload gitu ya. Itu ini menggunakan ini jika error $error sama dengan 4 gitu ya. Muncul satu JavaScript, pilih gambar terlebih dahulu gitu ya. Return false. Nah, terus ini untuk ngecek apakah yang diupload bukan gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gambarnya itu JPG, PNG sama JPG doang, ya udah boleh. Gitu. Kita tulis saja di sini esensi gambar valid. Nah, esensi gambar nanti nge-exploit itu memisahkan gitu. Titik name file. Nah, esensi gambarnya str lower and esensi gambar. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, maka yang Anda upload bukan termasuk ke gambar. Gitu ya. Nanti ini untuk membatasi ukuran gambarnya, pakai ini. Kalau misalnya lebih dari ini, maka ukuran gambarnya terlalu besar. Misalnya 8 MB, kayak gitu. Ada gambar 8 MB ya? Ya, seperti itu. Dan jika lolos, gitu ya, masuk directory, kemudian generate nama baru. Ini kita buat seperti ini. Ya. Kemudian pakai fungsi move uploaded file. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian return nama file baru. Kita coba untuk memasukkan menu baru.
Kalau kecepatan teman-teman mungkin bisa di ini dulu ya. Teman-teman bisa nge-stop atau teman-teman bisa referensi yang ada di bawah ini. Insya Allah dia pelan. Bapak pelan ngejelasinnya ya. Terus ini aku klik input menu 1, kemudian dia masuk ke sini. Kemudian misalnya aku pengen masukin di seafood itu ada apa sih? Misalnya spicy salmon. Aku nanti pilih foto menunya acak ya. Cara acak aja sih aku masukin. Kita masukin secara acak aja ya. Misalnya yang tadi deh, si seafood ini. Ya, ini. Kemudian harganya misalnya, harga dari spicy salmon itu misalnya 100.000. Tambah menu. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, berarti masuk lagi kan ke sebelumnya. Gitu. Coba kita scroll ke bawah. Ada spicy salmon. Gitu ya. Data berhasil ditambahkan. Sekarang apa? Kita sekarang ke change dulu. Oh, fungsi change yang ini. Kita lanjut ke codingan. Kita ke change. Nih, yang ini. Nah, di sini kita buat file HTML-nya. Gitu ya. Ini masih sama seperti sebelumnya, hanya saja beda di sini. Berarti kita langsung aja ke sininya. Nah, untuk nge-change di form, kita buat form juga sama seperti tadi, method post and type multi-part form data. Kenapa? Karena kita nanti akan berubah fotonya juga lewat uploadan, gitu ya. Nah, di sini karena kita akan merubah data, berarti kita butuh file sebelumnya, gitu kan. Tapi file sebelumnya kita hidden aja, nggak usah diperlihatkan ke orang-orang, gitu ya. Jadi ini ada input hidden, name, gitu kan, lalu ini untuk yang lama. Ini untuk kita ngedit yang mana sih, gitu kan. Nah, menu yang mana, nah, nanti ID-nya diambil di sini, tapi nggak akan ditunjukkan. Ya. Kemudian kita akan mengambil foto yang lama, gitu kan ya. Foto yang lamanya yang mana, gitu kan, lewat ID yang ini, gitu kan ya. Nanti akan terbaca di sini. Nah, kemudian yang akan diperlihatkan itu di sini. Nah, diperlihatkan di sini. Di sini kita akan masukkan nama menu, kemudian di sini sama seperti biasanya, type-nya teks, gitu ya. Name-nya name 1, value-nya masih sama, as menu seafood, gitu ya, name 1. Seperti yang di sini ya, maaf, terlewat tadi. Ini masih required session start ya, session start, jadi nggak akan bisa masuk ke page ini, kecuali masuk ke owner login. Terus kemudian require owner function, koneksi, dan untuk menggabungkan dengan function yang ada di sini, gitu ya. Kemudian ambil data, gitu kan, dari URL. Kalau misalnya tadi menu yang awal, itu yang backscroll, itu kan ID-nya adalah 2 ya, nanti akan diambil di get, gitu ya. 2 gitu di sini isinya. Kemudian query berdasarkan ID, gitu ya. Kemudian di sini ada $menu seafood, gitu ya. Query select semua data dari seafood, di mana ID-nya adalah ID, gitu ya. Nah, ini 0 di sini karena jika function ini ada MySQL fetch ASAP, gitu ya. Jadi harus ada 2. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk dulu ke sini, gitu ya. Jadi menu seafood di sini, variabel menu seafood di sini akan digunakan di bawah sini. Dia mengambil name 1, kemudian sesuai dengan table ya, name 1, foto 1, gitu kan ya. Terus price 1, seperti itu. Nanti akan ada button untuk ubah menu. Ya. Untuk ubah menu akan ada button. Nah, kemudian di sini kita balik lagi ke file PHP yang di atas. If iset gitu ya. Jadi untuk mencek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Ini ya. If iset as $_post gitu fungsi ini submit gitu ya. Jika submit ditekan, apa yang dilakukan gitu kan ya. Maka jika si function ubah, jadi nanti akan ada function ubah di sini. Function ubah, bukan? Nih, function ubah. Jika function ubah bernilai lebih dari 0, gitu ya, maka akan ada echo
atau alert, gitu ya. Data berhasil diubah. Oke, kalau data berhasil diubah kemana? Ke owner edit 1, menu 1. Nanti owner edit menu 1 akan upgrade sendiri, gitu. Maksudnya akan berubah sendiri seperti tadi ya. Karena kan owner edit menu 1 juga langsung terhubung dengan database ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nilainya kurang dari 0, gitu kan, maka dia data gagal diubah karena suatu error gitu ya. Kita sekarang masuk ke function menu yang ubah gitu ya. Di sini function ubah, global count seperti biasanya, kemudian ada data ID. Sekarang mengambil di sini, kita mengambil di sini ID gitu ya. Dan ini untuk mengamankan data gitu ya, HTML special charge seperti biasa. Kemudian ini ada old photo yang lama gitu kan ya, sebelum dirubah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah dirubah, apa sih yang dilakukan gitu kan ya? Jika filenya foto satunya itu sama dengan 4, ya udah foto yang itu aja. Tapi kalau misalnya foto yang dirubah, ya udah upload gitu kan ya. Yang berubah yang baru gitu kan ya. Nah, nanti update gitu kan ya. Ada query update gitu kan ya. Jadi mengupdate tabel seafood gitu kan ya. Dengan urutannya seperti ini gitu kan ya. Name 1 jadi name 1, foto 1 jadi foto 1, kemudian price 1 jadi price 1. Di mana si ID-nya itu? Ya udah si ID dari yang baru itu. Sekali query, kemudian query, kemudian ada return myself key affected rows. Kalau kita coba change, kita coba change si ini. Nah, kita coba change yang spicy salmon deh. Kita coba change. Kemudian kita rubah misalnya jadi spicy lobster. Gambarnya juga berubah. Jadi apa? Ada di sini. Misalnya setting. Nih, misalnya kita coba rubah ini. Ya, tapi harganya jadi 120 misalnya, karena lobster. Wah, data berhasil diubah. Ya, data berhasil diubah. Sama juga dengan database yang di sini. Gitu kan ya, teman-teman jangan khawatir. Nih, no, berubah juga, gitu kan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kan ya. Nah, terakhir kita akan masuk ke fungsi yang delete, gitu kan ya. Kita masuk ke fungsi yang delete. Kita masuk ke codingannya. Karena kita ke delete, gitu kan ya. Nah, delete ini sebenarnya isinya fungsi doang, kayak fungsi. Ya, isinya seperti fungsi gitu kan ya. Tapi untuk jaga-jaga aja, takut ada yang masuk ke sini, maka teman-teman bisa tambahkan yang ini. Sama seperti yang di page-page sebelumnya, gitu kan ya. Kemudian ada require, function menu 1 untuk gabung ke database-nya, kemudian untuk gabung ke function hapus. Seperti itu. Dan di sini ada $ID, diambil juga ID-nya. Mana sih yang dihapus gitu kan ya? Mau menu yang mana nih yang dihapus gitu kan ya? Ambil ID-nya. Kan ya. Di sini ada if hapus gitu kan ya. If hapus di sini ada jadi nyambung ke function hapus yang ada di function menu ini gitu kan ya. Tapi yang diambil adalah ID-nya gitu kan ya. Jadi nanti dihapus berdasarkan ID gitu kan ya. Nah, kalau misalnya bernilai benar atau bernilai lebih dari 0 gitu kan ya. Maka data berhasil dihapus. Kalau misalnya data berhasil dihapus, kita akan langsung ke page owner edit menu 1 gitu kan ya. Tapi kalau misalnya data gagal dihapus karena apa? Mungkin ada masalah koneksi atau misalnya error lainnya gitu kan ya. Maka data gagal dihapus. Gitu kan ya. Karena kita masuk ke owner function menu 1. Gitu kan ya. Hapus di sini. Ada function hapus. Sesuai dengan ID gitu kan ya. Global count seperti biasa, kemudian MySQL query gitu kan di luar count. Delete from seafood gitu kan ya. Jadi ada yang dihapus datanya dari tabel seafood. Apa yang dihapus berdasarkan dengan ID-nya gitu kan ya. Nanti akan return MySQL-nya by affected rows gitu kan. Jadi misal kita akan hapus kita akan hapus sih spicy lobster. Spicy lobster ID-nya adalah 16 gitu kan ya. Nanti dia akan menghapus yang itu. Misalnya kita akan hapus yang ini. Spicy lobster kita hapus. Delete. Diyakinkan kan? Apakah Anda yakin akan menghapus menu ini? Oke.
data berhasil dihapus. Kita lihat apakah masih ada itu si spicy lobster. Nggak ada, kehapus. Di database kita refresh, kehapus. Gitu kan ya. Berarti baik di menu page ataupun di database akan sama-sama terhapus. Seperti itu ya. Ini ada hubungannya ya. Nanti akan kita lihat juga kalau misalnya ada perubahan di sini, apakah ada perubahan juga di view menu pada user. Nanti akan kita lihat ya di part yang demo di paling akhir setelah semua telah beres. Nah, untuk edit menu 1 sekian, segitu aja dulu. Untuk salad menu, steak menu, drink menu, dan dessert menu sebenarnya sama aja. Cuma mungkin teman-teman rubah pada bagian, kalau misalnya ada kata-kata menu 1, dirubah jadi sesuai dengan urutannya. Steak itu menu 2, salad menu 3, kemudian drink menu 4, dessert menu 5. Ingat-ingat seperti itu. Berarti nanti pada fungsi input, fungsi change, fungsi delete ya, terutama kalau misalnya fungsi search kemungkinan masih sama pilihannya, itu nanti akan berubah gitu kan ya. Dirubah gitu kan ya, sesuai dengan apa yang ada di database. Paling hanya merubah angka 1 menjadi angka 2. Kemudian tulisan seafood berubah menjadi sesuai dengan apa yang dirubah. Kita akan tunjukkan apa saja perubahannya, di mana saja perubahannya pada video berikutnya. Dan video berikutnya itu akan full perubahan-perubahan dari menu 2, yaitu stick menu, sampai dessert menu. Itu hanya untuk perubahannya aja. Gitu. Jadi teman-teman bisa nge-copy paste aja. Nge-copy paste dari si edit menu 1 ini. Gitu kan. Nanti tinggal di-save as, jadi edit menu 2, edit menu 3, edit menu 4, edit menu 5. Seperti itu. Sekian, kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan bertemu di video part selanjutnya. Sampai jumpa.